moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil case method kami yang bertema pencurian. Selamat menyaksikan. 2 hours later. Perkenalkan, nama saya Almeida Siregar, NIM 3241111007. Perkenalkan, nama saya Elizana Nasution, NIM 3241111003. Perkenalkan, nama saya Anissa Tiffany-Ruda, NIM 3243311011. Perkenalkan, nama saya Marina Marusotang dengan NIM 32431010. Perkenalkan, nama saya Lastiar Nanggunan, NIM 32433110. Perkenalkan, nama saya Asri Benedikti dengan NIM 3243111002. Perkenalkan, nama saya Vita Octavia Marsmora dengan NIM 3241111043. Menurut KBBI, kata curi adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan cara sembunyi-sembunyi. Pencuri berarti orang yang mencuri atau maling. Curian berarti hasil mencuri atau barang dicuri, sedangkan arti pencurian proses cara perbuatan. Pencurian menurut Muhammad Syahtul adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Gosh. Adapun unsur-unsur pencurian itu sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan secara diam-diam. Jika tidak dilakukan secara diam-diam, maka itu tidak disebut dengan pencurikan. Yang kedua, barang yang diambil itu berupa harta. Jika itu tidak berupa harta, maka korban tidak merasa kehilangan dan tidak disebut dengan pencurian. Yang ketiga itu, harta tersebut milik orang lain. Jika yang diambil itu milik dia sendiri, maka itu tidak dapat diartikan sebagai pencurian. Dan yang keempat itu, ada niat yang melawan hukum. Jika mereka hanya melakukan dengan bercandaan dan tidak melakukan hukum, maka itu tidak disebut pencurian. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Meski kedua pelaku terekam kamera pengawas, namun sang pencuri dengan santainya mereka langsung mengeluarkan 2 motor sekaligus. Inilah aksi pencurian motor yang dilakukan oleh 3 orang pelaku di Jalan Raya Tengah, Gang Dana, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Meski para pelaku terekam kamera pengawas, namun terlihat santainya pelaku mengeluarkan 2 unit sepeda motor sekaligus. Aduh, ini maling. Mencuri kok sekaligus 2? Apa nggak kasihan ya sama pemilik kendaraan? Pelaku biasa melakukan aksinya ketika menjelang subuh. Pelaku juga mencari lokasi yang berada di dalam gang sempit. Pelaku selain merusak pagar rumah kos, juga merusak gembok pagar yang sudah terkunci. Nah itu saya nggak jelas, pokoknya cepet banget ya kalau dilihat. Pas Ibu lihat udah dibuka, udah kebuka seperti biasa kita pakai kunci. Jadi sama anak kos yang satunya lagi, yang penghuni yang lain, dia mau sholat subuh, ini pintu udah kebuka seperti ini. Oh, sudah terbuka. Memang kan kalau saya lihat di CCTV, memang sama malingnya nggak ditutup lagi, memang kayak gini, kebuka. Terus pas dia mau sholat subuh, kok udah terbuka dan gemboknya sama, kan ada rantainya ya, itu posisinya di luar semua. Ada di meja polisi. Iya, buat barang bukti. Atas kejadian tersebut, korban langsung melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Korban berharap pelaku pencurian agar segera tertangkap. Ini juga pakai wifi kayaknya. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Adapun faktor penyebab pencurian yang pertama yaitu dengan faktor ekonomi. Kebutuhan ekonomi yang mendesak seperti kebutuhan akan uang tunai yang cepat sering menjadi alasan utama seseorang mencuri motor. Hasil pencurian motor curian bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup atau membayar utang. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan sosial. Lingkungan yang penuh dengan contoh negatif seperti teman atau keluarga yang terlibat dalam aktivitas kriminal yang dapat mendorong seseorang terlibat dalam pencurian.
Yang ketiga yaitu pendidikan yang rendah. Kurangnya pendidikan dapat mempengaruhi moral dan kesadaran hukum seseorang, membuatnya lebih rentan melakukan tindakan kriminal termasuk pencurian. Diagram fishbone-nya itu meliputi pertama mesin, barang yang mudah diangkut dan keamanan barang yang lemah. Kedua metode, proses yang tidak ketat dan teknik pencurian yang sudah direncanakan. Yang ketiga materi, barang yang mudah diakses dan barang yang berharga dan mudah dijual. Yang keempat, pengukuran, faktor kesempatan, pendidikan yang rendah, dan kurangnya kesadaran etika. Yang kelima, lokasi yang mudah terjadi kejahatan, dan pengaruh lingkungan yang negatif. Yang keenam, manusia, kurangnya pendidikan atau pelatihan etika, dan kebutuhan ekonomi. Suatu pagi yang cerah di Universitas Negeri Medan, sekelompok dosen dan mahasiswa melakukan pembelajaran. Di suatu parkiran terjadi pencurian motor Scoopy yang dialami oleh korban Natasha. Lagi mogok, Bu. Nggak bisa, Ibu. Awas banget. Natasha merasa panik karena kereta itu bukan hanya sarana transportasi sehari-hari, tetapi juga hasil tabungan dari kerja keras. Ada apa, Nak? Kok lari-lari gitu? Bu, izin laporkan, Bu, bahwa kereta saya tadi hilang, Bu. Bentar ya, saya cek CCTV. Petugas keamanan kampus langsung meninjau rekaman CCTV di area parkir dan menemukan rekaman yang mencurigakan. Sebentar, kita lihat CCTV-nya sebentar ya. Ibu, bantu saya dong, Bu. Janggerak. Terus. Ini saya ada melihat seorang mahasiswa perempuan yang mendekati sepeda motor Scoopy. Apakah sepeda motor kamu, Nak? Oh iya, Bu, pas sekali, Bu. Itu juga warna abu, Bu. Ini saya, Bu. Itu seorang mahasiswa juga ya, Bu? Iya. Aduh, tunggu ya. Saya akan melaporkan segera ke polisi. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Selamat siang, Bu. Saya dari petugas keamanan Universitas Negeri Medan ingin melaporkan ada seorang mahasiswa yang kehilangan motor, Bu. Ini, Bu. Baik.
polisi segera dimulai. Polisi mengidentifikasi pelaku berdasarkan rekaman CCTV. Oh, jadi ini pelakunya. Kan mahasiswa ini saya Selamat siang, Beb. Benar ada yang bernama saudari Molly? Benar. Anda dilaporkan melakukan kasus pencurian mobil. Kok bisa? Kemana buktinya? Sudah jelas-jelas di bukti ini bahwa kamu adalah pelaku. Ntar ya Bu, saya mau ngajak dulu. Saudari Molly, silakan keluar. Sebentar lagi, Bu. Nggak bisa, ini udah lama. Ayo, silakan. Mencuri motor dengan kamu sendiri. Apa yang dari pekerjaan kamu? Dan saya melihat kesempatan itu sendiri, Bu. Dan saya tahu gimana cara membuat motor itu hidup. Saya minta maaf, Bu. Seharusnya kamu tidak melakukan itu. Itu perbuatan yang sangat jahat. Saya minta maaf, Bu. Karena kamu tetap bersalah, besok kamu harus melakukan persidangan. Kasus ini pun dibawa ke pengadilan. Di hadapan hakim, pelaku pencurian motor melakukan penyesalannya. Bu, saya menyesali apa yang saya buat. Dan itu pun telah terbukti. Tersangka bisa kendalikan. Baik, Bu. Di sini saya mempunyai banyak utang dan saya harus wajib membayarnya. Dan di sini saya mempunyai kesempatan untuk mencuri motor tersebut. Dan saya ingin tahu mengubah motor itu tersebut. Kunci motor itu. Tindakan saudara telah melanggar hak milik orang lain dan membunuh orang. Kami memutuskan akan memberi hukuman yang adil dan sesuai dengan hukum. Anda akan dihukum selama 3 tahun penjara. Dalam kasus pencurian ini, terdapat pasal yang melanggar tentang pencurian. Yang pertama itu terdapat pada pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa yang dengan sengaja mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Selain itu, ada juga pasal yang melanggar tentang pencurian, yaitu pasal 363 KUHP yang berbunyi, barang siapa melakukan pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang memperberatkan perbuatan seperti pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, diancam dengan pidana paling lama 7 tahun. Selain itu ada juga pasal yang melanggar tentang pencurian terdapat pada pasal 55 KUHP yang berbunyi, setiap orang yang turut serta atau membantu dalam suatu tindak pidana, baik dalam bentuk fisik atau melalui perencanaan, turut serta dalam perbuatan itu dan dapat dipatuhi hukuman yang sama. Sambil jalan nggak bisa? Nggak tahu. Ini? Nggak tahu. Enggak, nampak dikit agak ke sini. Dasar kok emang pencuri, dasar nggak tahu malu. Then it all just stopped. I never thought it would come to this. Nggak video kan aja.
Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah pencurian ialah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan kunci ganda. Menggunakan 2 jenis pengaman seperti kunci setang dan kunci cakram dapat menambah kesulitan bagi pencuri. Yang kedua, parkir di tempat aman. Selalu parkir sepeda motor di tempat yang terang dan ramai seperti di area yang diawasi CCTV atau di tempat parkir resmi yang dijaga. Yang ketiga, pasang alarm atau GPS. Menggunakan alarm yang berbunyi jika sepeda motor digerakkan tanpa izin atau memasang GPS untuk melacak posisi sepeda motor jika hilang. Yang keempat, gunakan pengaman tambahan. Gunakan pengaman seperti rantai atau kunci gembok yang kuat dan sulit dipotong. Yang kelima, parkir di dalam ruangan. Jika memungkinkan, parkir sepeda motor di dalam garasi atau tempat tertutup lainnya yang sulit dijangkau oleh pencuri. Kesimpulannya yaitu, kisah pencurian kelas milik siswa ini memberikan pelajaran penting tentang kewaspadaan dan dampak dari tindakan hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa kehilangan barang pribadi yang dapat terjadi di mana saja, termasuk di tempat yang dianggap aman seperti kampus. Hal ini menggarisbawahi pentingnya meningkatkan kesadaran keamanan seperti memastikan kendaraan terkunci dengan baik, memanfaatkan tempat parkir resmi, dan memeriksa sistem keamanan kampus. Sekian pemaparan hasil video case method kami. Terima kasih. Wait a second, let me catch my breath.